Ya teman-teman, ketemu lagi dengan Aan di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai makanan yang boleh dan tidak boleh untuk orang dengan HIV/AIDS. Banyak dari kita yang selama ini, terutama orang-orang dengan HIV yang selama ini mendapat informasi bahwa orang dengan HIV tidak boleh makan makanan mentah, setengah matang, sate. Lalu bagaimana dengan buah, lalapan, salad? Apakah mereka juga harus dimasak semuanya? Begini teman-teman, sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah bukan masalah boleh atau tidaknya orang dengan HIV itu makan makanan mentah, setengah matang, dan lain sebagainya. Yang akan menjadi permasalahan sebenarnya adalah yang berkaitan dengan kesehatan itu sendiri adalah CD4 atau imunitas. Orang dengan HIV dengan imunitas CD4 di atas 500, VL undetectable, itu sudah nggak ada bedanya dengan orang tanpa HIV. Karena rujukan orang normal tanpa HIV adalah imunitasnya atau kekebalan tubuhnya adalah 450 sampai dengan 1600. Jadi pada saat orang dengan HIV kekebalan tubuhnya sudah dipulihkan hingga di atas 500, sebenarnya secara imunitas dia sudah sama dengan orang tanpa HIV, nggak ada bedanya. Lalu kenapa masih ada anggapan bahwa orang dengan HIV itu nggak boleh makan makanan mentah, setengah matang, atau lalapan, atau apapun itu namanya? Jadi kita akan coba kupas lagi mengenai hal ini. Banyak memang sebenarnya teman-teman yang tahu mereka positif atau terinfeksi itu setelah CD4-nya berada di bawah 200. Iya, pada saat kondisi seperti itu memang rentan terhadap penyakit lain karena kekebalan tubuhnya tidak cukup bagus untuk melawan berbagai macam penyakit yang mungkin masuk pada saat itu. Jadi memang larangan ini berlaku, sebenarnya nggak berlaku hanya untuk orang-orang dengan CD4 rendah. Orang tanpa HIV sekalipun apabila tidak memperhatikan keamanan pangan, ini yang saya mau coba jelaskan di sini mengenai keamanan pangan, akan menjadi sakit juga pada saat mereka tidak memperhatikan kebersihan dari mulai persiapan, kemudian pengolahan hingga penyajian makanan itu sendiri. Coba kita bahas satu-satu. Kenapa orang dilarang makan sate? Terutama orang dengan HIV, dilarang keras untuk makan sate. Masalahnya apa? Coba kita perhatikan kalau misalkan kita pesan sate di pinggir jalan. Bukan yang di restoran, tapi yang di pinggir jalan. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses pembuatan, penyiapan, bahkan penyajian sate itu sendiri. Sate yang mentah, dioleskan bumbu di salah satu piring yang isinya khusus untuk bumbu. Kemudian dibakar. Setelah dibakar, sebelum disajikan ke kita, itu biasanya akan dioleskan di bumbu yang sama dengan sate yang belum dimasak tadi, olesan yang sama. Lalu kira-kira bakterinya gimana? Sekalipun sate itu dimasak di atas suhu 60 atau 70 derajat sekalipun dan semua bakteri atau mikroorganismenya sudah mati, tapi pada saat sate yang matang itu yang sudah bersih dan sudah bebas bakteri itu kemudian dioleskan di piring yang pernah diolesin atau pernah ditaruh makanan yang mentah, terutama ayam, salmonella, dijamin pasti akan sakit perut. Kemudian bagaimana dengan es batu? Es batu di warung. Jangan ngomong es batu mengenai di restoran ya. Kalau es batu di restoran kita tahu mereka dibuat dari air yang memang sudah difilter memenuhi persyaratan khusus. Kemudian kalau misalkan es batu yang di warung pada saat kita pesan es teh manis aja. Pernahkah kita melihat proses es batu itu sendiri? Kita nggak mau membahas bagaimana es batu yang balokan besar itu dibuat. Karena teman-teman bisa Google sendiri, bisa cari sendiri informasi di internet. Tapi pada saat kita bisa melihat langsung bagaimana es batu itu dikirim dari pabrik pembuatan es batu ke warung terdekat. Pakai becak, ditutup dengan karung goni, biar nggak, kemudian ditaburin dengan sekam, biar nggak cepat meleleh. Kemudian setelah sampai di warung, disiram di air keran. Yakin, bakteri E. coli nggak akan hidup di situ. Yakin itu es batu masih akan tetap bersih. Jadi sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah bukan masalah boleh atau tidaknya makan makanan mentah, setengah matang, atau dan lain sebagainya. Yang selalu menjadi permasalahan dan tidak pernah kita ketahui secara terbuka adalah mengenai keamanan pangan itu sendiri. Makanan mentah seperti sashimi atau sushi, atau steak setengah matang, medium rare, atau bahkan rare sekalipun. Rare berbeda dengan raw ya. Telur setengah matang. Pada saat mereka mencapai suhu tertentu minimum 60 atau 70 derajat Celcius, itu sudah aman untuk dimakan.
Dapur di restoran atau hotel mereka memiliki standar khusus, standar kebersihan khusus, yang mana bahkan dari mulai talenan aja mereka sudah berbeda warna, yang mana masing-masing warna akan dipergunakan untuk dengan fungsi yang berbeda. Beda dengan kalau di rumah kita cuma punya satu talenan tapi dipakai untuk segala macam. Itu yang berbahaya. Makanan mentah kemudian dipotong-potong di atas talenan yang sudah disiapkan dan dipergunakan untuk makanan matang. Itu yang berbahaya. Namanya cross contamination. Jadi pada saat makanan itu matang yang seharusnya sudah aman untuk dikonsumsi akan menjadi kembali berbahaya karena dia penuh dengan bakteri. Jadi mudah-mudahan teman-teman akan memahami lagi kapan dan bagaimana kita boleh makan makanan mentah, makanan setengah matang, dan tahu bagaimana pengolahan atau keamanan pangan itu sendiri dilakukan. Akan jauh lebih aman makan di rumah. Bagaimana dengan buah? Semua buah aman untuk dimakan. Lalu apakah apel, anggur, dan lain sebagainya itu harus dikupas kulitnya? Akan konyol, karena alasan, yaitu kan karena memang dilapisi lilin. Semua buah secara alami mereka mengandung lilin secara alami. Secara natural mereka akan melindungi dirinya dengan lilin, agar tidak cepat rusak, tidak cepat busuk, tidak dimakan oleh organisme lainnya. Dan lilin ini memang aman sebenarnya untuk dimakan. Tapi kalau memang concern, akan lebih baik kalau misalkan buah-buahan ini atau sayuran ini dicuci dan dibersihkan dari pestisida yang mungkin akan ada di situ. Jadi bukan kemudian dikupas atau segala macam hanya karena alasan yang nonsens. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman sudah mulai memahami mitos dan fakta dan tidak begitu percaya aja dengan apa kata orang, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Sekali lagi yang mesti teman-teman ingat adalah orang dengan HIV dengan CD4 atau kekebalan tubuh di atas 500 VL undetectable itu tidak ada bedanya dengan orang tanpa HIV. Termasuk dalam imunitas, termasuk juga dalam syarat penularan, karena mereka sudah tidak bisa menularkan lagi ke orang lain. Terus bedanya dengan orang tanpa HIV apa? Nggak ada. Mereka hanya minum ARV, mereka hanya harus minum ARV setiap hari agar tetap sehat, biar nggak sakit. Beda dengan orang tanpa HIV yang mereka harus minum obat agar mereka sembuh sakitnya. Orang dengan HIV nggak sakit apapun juga, kecuali mereka masih ada IO, itu yang harus disembuhkan. Tapi orang hanya dengan HIV pada saat kekebalan tubuhnya di atas 500 dan nggak sakit apapun, yang mau disembuhkan apanya? Jadi silakan teman-teman kembali menikmati hidup seperti semula, tetap jaga kewaspadaan, kemudian jaga sanitasi, hygiene, termasuk keamanan pangan ini sendiri yang harus teman-teman mulai pikirkan dan mulai tanamkan di pola pikir teman-teman sendiri. Silakan teman-teman untuk share, kemudian subscribe video ini apabila memang dirasa bermanfaat. Bye.